Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumid din. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ya ma'asyiral jumu'ati rahimakumullah, usikum wa nafsi taqwa innahu qad faza muttaqun. Para saudara-saudara jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dulu belum ada teknologi komunikasi namanya entah itu Instagram, entah itu WhatsApp dan lain sebagainya, sehingga ada istilah komunikasi lokal, ada komunikasi interlokal, bahkan ada komunikasi internasional. Ada beberapa kali telepon masuk ke saya, waktu saya masih di perjalanan, karena berkali-kali kontak. Saya yakin ini masalah yang sangat penting. Saya coba bikin, saya coba terima, akhirnya saya kembali. Masya Allah, nikmatnya diskusi cukup panjang. Cerita bagaimana peristiwa manasik haji yang ada di Saudi Arabia. Saya tidak sadar pada waktu itu, ternyata yang saya ajak ngomong ini orang yang sedang haji, sedang di berarti saya bukan telepon interlokal, tapi saya telepon internasional. Saya mohon maaf, segera saya matikan, khawatir nanti kena bayaran jamaah. Kali itu baru kali ini tagihannya di atas 700 ribu. Biasanya tidak sampai 200, tidak sampai. Maksimal 230 ribu. Ini kalau sampai lebih dari itu 700. Penasaran? Datang ke telepon, lapor. Akhirnya dapat solusi. Kalau Bapak ingin tahu rinciannya, kami bisa memberikan, tapi bayar. Dapat. Penasaran saja saya. Kok sampai bayarnya lebih dari itu? Masya Allah. Setiap saya kontak rinci, tanggal ini, jam ini, menit ini, detik ini, sampai jam ini, menit ini, detik ini, durasinya sekian detik, pulsanya sekian, bayarnya sekian. Baru sadar kenapa sampai 700 ribu.
ketahuan di situ laporan tanggal ini jam sekian, kontak ke Saudi Arabia, durasinya sekian lama, kena hampir 500. Pantas kok tagihannya sangat terinspirasi. Ini catatan buatan sampai detik-detik kita berdua lengkap dengan pahala, lengkap dengan ayat. Apalagi rekaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kaget kalau kita sekarang hidup bersama Allah. Bahagianya nanti kita akan tahu. Hari ini tanggal sekian, jam sekian, kita duduk bersama dalam majelis zikir, menikmati Jumatan. Insya Allah dalam durasi sekian ketemu pahala kita sampai 100.000 amal. Zaman Nabi juga begitu, tapi ternyata di jam yang sama, detik yang sama, teman kita malah padahal itu datang ke Masjid Nabawi. Berharap dia datang bukan karena keikhlasannya, dia datang karena kemunafikan. Dia tidak mendapatkan pahala, malah mendapatkan dosa riaknya, dosa sum'ahnya, dan lain sebagainya. Kalau kita yakin detailnya catatan seperti itu, maka jangan kaget, kita harus menjadi orang yang pandai-pandai introspeksi, mawas diri. Sering-sering kita melaksanakan muhasabah, menghitung-hitung, apalagi tutup tahun biasanya kita tahu kira-kira selama 1 tahun ini nilai positif saya mendapat pahala berapa, dan kira-kira selama 1 tahun ini, tutup tahun ini, dosa saya kira-kira berapa. Umar bin Khattab memberi nasihat kepada kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hitung-hitunglah amalan kita masing-masing sebelum pasti kita nanti akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbahagia yang mendatangkan tadabbur, berbahagia yang mendatangkan dari muhasabah. Saya yakin setiap kita pasti ingin ke depan harus lebih baik. Jika hari-hari kemarin masih banyak amalan kita yang bernilai negatif, kapan saatnya amalan-amalan yang negatif itu bisa ditutupi dengan amalan-amalan yang positif. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Yang dikhawatirkan oleh Rasul, kita nanti setelah dihisab oleh Allah, ternyata kita termasuk orang yang bangkrut di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kita kurang amal solehnya, digambarkan oleh Rasul kita adalah hamba yang taat ibadah, banyak sholat, iya,
puasa aja sehingga Rasul dahulu di saat muhasabah nanti atadruna mal muflis, tahu nggak siapa di antara kita nanti yang menyandang predikat bangga dari kata fulus, berduit, muflis, tidak berduit. Sahabat kodratnya manusia biasa yang jauh sesuai dengan kemampuannya. Al-muflisu fina ya Rasulullah man la dinar wa la dirham. Orang yang bangkrut itu di antara kami ya Rasul, yang tidak pegang uang dinar, tidak punya uang dirham. Dalam bahasa kita tempo dulu, tidak punya uang kedai, tidak punya uang kelai, tidak punya uang sen. Dan sebentar lagi istilah-istilah itu akan kita nikmati. Uang kita yang benar dan hilang. Jadi lagi-lagi kembali ke sana. Ada kedai lagi, ada kedai. Kalau zaman dulu ada istilah orang yang tidak punya uang silaturahmi ada. Oh, di tingkat atas orang yang tidak punya satu kain di sana. Itulah yang Rasul, orang yang bangkrut di antara kami. Hebatnya Rasulullah, walaupun jawaban kita ini tidak tepat, tidak pernah Rasul mengatakan salah, bukan. Tapi Rasul memberikan jalan yang lebih baik. Sebenarnya saudara-saudara, ada orang yang lebih bangkrut dari yang dia pikirkan itu. Dia ternyata adalah hamba yang beramal soleh. Dia ternyata banyak sekali ibadahnya, tapi tetap dia adalah bangkrut di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa gambarannya? Saya sampaikan pada khutbah yang kedua. Aku lupa hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Dawuh Nabi al-muflisu fina, orang yang menyandang predikat bangkrut dari kalangan kita, kata Rasul. Man ya'ti yaumal qiyamah adalah kita-kita yang nanti kembali di hari akhirat dari Allah bisolati, dengan banyaknya pahala sholat. Ini wujud hamba Allah yang bagus. Wa zakatin, kita nanti kembali kepada Allah dengan limpahan pahala zakat. Wa siyami, bahkan kita ini memiliki banyak pahala dari puasa kita. Koma kata Rasul. Wa yati, tapi kita nanti akan datang ke hadapan Allah dengan dosa-dosa syakana. Kita pernah mencaci maki si A, si B, sampai si A. Bersama dengan kita punya dosa membunuh teman kita sendiri A, B, C dengan pedang.
bisa dengan kebijakan, bisa dengan kita tidak keluarkan zakat. Akhirnya hamba Allah itu kita rampas, berakhir kematian bagi mereka. Berapa dosa kita ketika kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, akhirnya paham yang menjadi kebangkitan kita bukan masalah itulah. Yang menjadi kebangkitan kita adalah masalah interaksi sosial. Oleh sebab itu, yang perlu hati-hati bukan hanya tauhid di dalam uluhiyah secara vertikal, tetapi yang lebih penting adalah tauhid di dalam interaksi sosial. Kita menganggap bahwa muamalah itu hanya hubungan kita dengan manusia saja, hubungan kita dengan hewan, hubungan kita dengan tumbuh-tumbuhan, hubungan kita dengan lingkungan. Itu kita saksikan. Karena kita yang berbuat seperti itu terjadi di mana-mana sesuatu yang tidak kita inginkan bersama. Berapa ratus jiwa meninggal gara-gara ulah kita. Habislah sudah kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kita menyadari apa yang difirmankan oleh Allah. Kita akan namanya duribat alaihim dhillah wal maskan, kehinaan, kemiskinan. Aina maksudnya? Di mana saja kita berada, kecuali harus ada kebaikan, hablum min Allah dan hablum minan nas. Mudah-mudahan ternyata proses seperti ini dengan muhasabah kita menjadi kita yang jauh lebih baik dari hari-hari yang kemarin. Mudah-mudahan amalan-amalan kita, kebaikan kita bisa menghapuskan dosa-dosa kita di tahun-tahun yang lalu. Berbahagialah setiap kita yang selalu mengadakan muhasabah seperti ini, sehingga kita hiduplah diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma ya Allah habbib alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum